Oh, jadi ini anak yang dibawa pulang dari kampung itu? Lihatlah cara berpakaiannya. Sudah seperti pelayan dapur di kediaman kita saja. Ibu, bajunya bahkan ada tambalannya, jelek sekali. Kakak memakai baju banyak sekali ya? Apa karena terlalu gemuk sampai satu baju tidak cukup menutupi? Sampai harus pakai berlapis-lapis. Kamu yang gemuk. Ibu, dia mengejekku. Gadis kecil ini mulutnya tajam juga. Sudah sampai di kediaman Sen. Kamu harus belajar tata krama. Bagaimana seharusnya memanggil orang yang lebih tua? Memanggil nyonya besar, nenek bilang. Ibukulah nyonya besarnya. Anda adalah istri dari keluarga kedua. Baik sekali bicaramu. Masuklah ke kediaman, kita lihat sampai kapan kamu bisa selantang ini. Ayo, karena sudah kembali ke kediaman Sen. Harus diperiksa dulu. Apakah benar keturunan keluarga Sen? Zuer sudah bisa menghafal puisi. Apa yang kamu bisa? Aku bisa menghafal, angsa, angsa, angsa. Aku juga bisa menghafal, cahaya bulan di depan tempat tidur. Lihatlah betapa pintarnya Zuer kita. Kamu di kampung mungkin bahkan belum pernah melihat tulisan, kan? Nenekku yang mengajariku. Aku bisa menghafal, mencangkul di siang hari yang terik. Hanya itu, siapapun bisa. Aku juga bisa puisi, iba pada petani, bagian kedua. Menanam benih di musim semi. Memanen 10.000 butir di musim gugur. Di seluruh dunia tidak ada lahan kosong. Namun petani tetap mati kelaparan. Nenek bilang ada beberapa orang yang tidak bercocok tanam sendiri, tapi hanya makan hasil jeripaya orang lain. Namun masih menghina tangan orang itu penuh lumpur. Bagus ya, anak dari kampung memang liar. Pengawal. Siapa yang kau sebut liar? Tuan, Anda sudah pulang. Aku sedang membantu Nian-Nian mengenali rumahnya. Anak ini sungguh cerdik. Nian-Nian. Ayah datang terlambat. Janggut ayah menusuk. Nenek bilang ayah adalah orang yang sangat sibuk. Sangat sibuk sampai lupa seperti apa rupa ibuku. Nian-Nian adalah putri sah dari keluarga pertama, nona besar keluarga Sen yang terhormat. Mulai hari ini, jatah makan, pakaian, dan kebutuhannya harus sama persis dengan Zuer. Siapapun yang berani meremehkannya, berarti berurusan denganku. Nyonya kedua, kakak Zuer. Mohon bantuannya di masa depan ya. Nona, nyonya kedua bilang kediaman utama sedang diperbaiki. Hanya kamar ini yang bisa ditempati sementara. Selimut ini sangat tipis. Anda pasti kedinginan kan? Pelayan Zhao, lihat, laba-laba kecil juga tinggal di sini. Dia tidak punya rumah besar, tapi jaring yang dia buat sendiri, jauh lebih indah daripada baju warna-warni Zuer. Tempat tidur di rumah nenek bahkan lebih keras dari ini. Nenek bilang, orang yang tulang punggungnya kuat akan berdiri tegak dimanapun dia berada. Nenek, kue ini manis sekali. Sayangnya ini untuk Nona. Sudah cukup bagus kamu dapat bubur. Harum sekali. Bubur putih itu enak. Nenek bilang bubur putih paling sehat. Kalau makan ikan dan daging setiap hari, hati-hati bisa jadi si kecil gendut. Kamu bilang aku gemuk lagi. Setiap saat kamu bilang aku gemuk, aku ini kakakmu. Kemarin kamu sendiri yang memanggilku kakak, jadi turuti ucapanku. Zuer, kemarin aku baru sampai. Masih asing dengan tempat dan orang-orang. Aku memanggilmu kakak dengan sopan. Itu karena aku punya tata krama. Tapi nenekku mengajariku. Status dalam keluarga ditentukan oleh garis keturunan. Bukan umur. Apa? Garis keturunan apa? Ibuku adalah istri pertama ayah. Ibumu adalah istri kedua. Putri dari istri pertama adalah nona besar. Putri dari istri kedua adalah nona kedua. Jadi, Zuer, seharusnya kamulah yang memanggilku kakak. Berani sekali bicaramu. Seorang gadis kampung. Berani-beraninya mengatur tata krama keluarga Sen. Ini bukan aku yang mengatur. Ini ucapan nenek. Nenek juga bilang, aturan ini bukan dibuat oleh satu keluarga saja, tapi diwariskan oleh leluhur. Jika nyonya kedua merasa ini salah, bagaimana kalau kita tanyakan saja pada ayah? Tidak perlu mengganggu tuan. Zuer, panggil, tidak. Aku tidak mau memanggilnya, kakak. Kakak, suaranya terlalu kecil. Aku tidak dengar jelas. Kakak, adik yang pintar.
Ayo, kakak beri kamu setengah. Bubur putih ini menyehatkan. Ini baju baru yang diselesaikan penjahit atas perintah nyonya kedua. Tuan berkata buatlah sesuai dengan bahan milik Nona Zuer. Nyonya kedua tidak berani menunda. Ini, bagaimana ini bisa dipakai anak umur 3 tahun? Jelas-jelas ini dibuat mengikuti ukuran anak umur 5 atau 6 tahun. Nyonya kedua sengaja melakukan ini. Hahaha, pelayan Zhao. Lihat aku, apakah aku mirip aktor opera besar di panggung? Pelayan Zhao, jangan marah. Kita gulung saja lengannya, selesaikan? Nenek pernah bilang, pakaian itu benda mati. Manusia itu makhluk hidup. Baju tidak bisa mengatur orang. Oranglah yang mengatur baju. Ayo, kita keluar. Hahaha, bajumu besar sekali dan jelek, persis seperti memakai karung tepung. Aduh, penjahitnya pasti salah mengukur. Ini salahku karena tidak memeriksa dengan teliti. Nanti aku suruh dia buat ulang. Mungkin butuh waktu 10 hari atau setengah bulan. Nian, pakai saja dulu seadanya. Seadanya, aku rasa ini cukup bagus kok. Bagus apanya? Begitu besar. Itu tandanya aku masih akan tumbuh besar. Nenek bilang, jika tunas pohon sudah dikurung dalam pot kecil sejak awal, dia hanya bisa tumbuh sekecil itu. Pot harus cukup besar agar bisa tumbuh menjadi pohon besar. Adik Zuer, bajumu pas sekali ya. Tapi setelah makan siang, kancingnya masih bisa terpasang tidak? Aku bisa mengancingnya, jangan terus bilang aku gemuk. Ibu, Nian. Seorang nona besar berpakaian seperti ini dan lari ke sana kemari. Apa tidak takut ditertawakan orang? Tapi nyonya kedua, bukankah baju ini Anda yang membuatnya? Jika orang-orang tertawa, yang ditertawakan bukan pemakainya, tapi pembuat bajunya. Aku punya bunga hibiskus dan bunga mawar Cina. Kamu tidak punya apa-apa. Kamu hanyalah. Bajuku, ibu. Baju baruku. Ini bunganya, jangan menangis lagi. Baju robek bisa ditambal. Tapi kalau wajah cantikmu sembab karena menangis, jadi tidak bagus lagi. Nyonya kedua, bajuku ini masih sangat bagus. Tidak perlu dibuat ulang. Akan pas sekali jika aku memakainya tahun depan. Nona, apakah Anda tidak merasa terzalimi? Pelayan Zhao. Nenek bilang orang yang benar-benar terzalimi adalah orang yang berniat jahat. Karena dia sudah bersusah payah. Tapi hasilnya sia-sia saja. Tuan akan pergi ke ibu kota provinsi. Perjalanan pulang pergi butuh 3 atau 4 hari. Jangan khawatir soal rumah. Saya pasti akan mengurusnya dengan baik. Mungkin belum bangun ya? Anak kecil suka sekali tidur. Ayah. Ayah mau pergi? Ya. Siapa yang membuat baju ini? Nyonya kedua yang membuatnya. Bahannya bagus sekali. Sangat halus, cuma kebesaran sedikit saja. Bukankah aku bilang semuanya harus sama? Dengan Zuer, itu karena penjahitnya ceroboh dan salah ukuran. Aku sudah memarahinya. Aku akan menyuruhnya buat ulang dalam 3 hari. Aku peringatkan sebelum pergi. Dalam 3 hari. Semua baju dan perlengkapan tidur Nian yang pas harus sudah diganti. Pelayan Zhou, Tuan. Kamu awasi pelaksanaannya, bagaimana hasilnya? Tulis surat padaku, baik. Nian, ayah pergi ke ibu kota untuk urusan pekerjaan sebentar. Ayah akan segera pulang, jadilah anak baik di rumah. Jika butuh sesuatu, katakan pada Paman Zhou. Ayah, lengan baju ayah juga kusut. Kata nenek, kalau bepergian harus tampil rapi. Jaga dia baik-baik. Ayah, cepat pulang ya. Tuan sudah pergi jauh. Urusan kediaman tentu saja tetap aku yang pegang. Kalian semua adalah orang lama yang sudah mengikutiku bertahun-tahun. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Tidak perlu aku ajarkan satu-satu kan? Soal Paman Zhou, kalau dia mau mengawasi, biarkan saja. Berikan makan dan pakaian seadanya saja agar terlihat layak. Selesaikan baju dalam 3 hari, aku tidak akan melarang. Tapi, gaji bulanan puluhan orang di kediaman ini.
Siapa yang membagikannya? Bonus akhir tahun keluar dari tangan siapa? Nona besar itu hanya punya satu pengasuh, pelayan Zhao. Datang dari kampung. Belum paham situasi. Kalian semua tidak perlu melakukan hal yang berlebihan. Maksudnya, jika pekerjaan harian terlalu banyak dan kurang tenaga, wajar saja kalau tidak terurus. Ibu, apakah nanti tidak akan ada yang membantunya lagi? Anakku sayang, bukan tidak ada yang membantu, tapi membiarkannya sadar sendiri. Di rumah ini, tanpa perlindungan ayahnya. Dia bukan siapa-siapa. Laba-laba kecil. Hari ini jaringmu bertambah besar satu lingkaran ya. Hebat sekali, jauh lebih cepat daripada caraku melipat selimut. Sisir ini harus segera diganti. Aku akan mencari Xiao Cui untuk meminjam satu. Xiao Cui, mana sarapan Nona besar? Sudah jam begini, dapur sangat sibuk. Bubur 8 rasa milik Nona Zuer dimasak 2 panci pun tidak cukup. Bagian Nona besar antre saja di belakang, tunggulah. Bolehkah aku pinjam sisir? Aku cuma punya satu ini. Tanya Nyonya saja, tidak nyaman meminjamkan milikku. Pelayan Zhao, dia sepertinya tidak mau meminjamkan ya. Mereka sibuk, jadi sisir pakai jari saja. Nenek di kampung dulu menyisir rambutku pakai jari. 5 jari berarti 5 gigi sisir. Lebih banyak daripada sisir biasa. Nenek bilang rambut kusut tidak perlu takut. Perlahan disisir nanti akan rapi. Hati yang kusut barulah masalah besar. Sudah selesai, ayo. Kita cari air sendiri untuk cuci muka. Zuerku sayang. Biasanya pekerjaan ini dilakukan oleh pelayan kasar. Pagi ini tidak ada satupun yang datang. Embernya terlalu besar. Kita ganti pakai baskom kecil saja. Ambil dan bawa satu baskom demi satu baskom. Bola-bali beberapa kali nanti kan penuh juga. Satu kali lagi. Nona besar. Apa yang Anda? Di mana para pelayan? Kenapa membiarkan Anda mengangkat air sendiri? Paman Zhou. Para kakak pelayan sedang sibuk. Mereka tidak sempat. Aku bisa sendiri kok. Nenek bilang urusan sendiri harus dikerjakan sendiri. Tidak memalukan, hehe. Hanya saja airnya agak nakal. Sering tumpah keluar. Nona besar, beristirahatlah. Air ini, biar aku saja. Terima kasih, Paman Zhou. Surat untuk tuan ini harus dikirim hari ini. Nona besar, hari ini ada tamu di halaman depan. Nyonya kedua sedang menjamu mereka. Semua tungku di dapur sudah penuh terpakai. Kue gula ini, digoreng kemarin pakai gula putih dan lemak babi kualitas terbaik. Sangat mewah. Di kampung pasti Anda belum pernah makan. Cepatlah dicicipi, Bibi Wang. Kue gula ini sudah dingin sekali. Kaldu dagingnya bahkan sudah membeku lapisan lemak putihnya. Anak umur 3 tahun makan ini pagi-pagi. Bisa sakit perut loh. Pelayan Zhao, apa yang Anda katakan? Ini daging besar siliang yang asli. Kenapa di mulut Anda malah terdengar seperti racun? Nyonya kedua bilang, Tuan besar memang sudah seharusnya menyayangi Nana. Anak kecil tidak boleh dimanjakan terlalu berlebihan. Bibi Wang, suara ketukan kayu kecil ini merdu sekali ya. Ketukan kayu apa? Ini camilan. Tapi nenek bilang, hanya orang yang hatinya busuk, dan sering melakukan kesalahan, yang perlu mengetuk kayu dan membaca doa setiap hari. Bibi Wang, apakah Bibi sedang berbuat jahat? Ketuklah ini untukmu. Kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kalau tidak mau makan, ya sudah. Pelayan Zhao, nenek bilang, batu keras tidak boleh masuk ke dalam perut. Ayo kita cari sesuatu yang lembut untuk dimakan. Aduh, salah lihat. Barang bagus apa yang tidak dimiliki kediaman San kami? Tapi anak yang ditinggalkan oleh istri pertama itu sangat liar dan sulit diatur. Tadi pagi aku mengiriminya kue gula kualitas terbaik. Bukannya dimakan. Dia malah memarahi juru masak. Sungguh membuat pusing. Orang dari desa memang tidak punya tata krama. Masih lebih baik nona muda kedua kita, Zuer, yang punya sikap putri keluarga terpandang. Silakan lihat. Zuer, jangan nakal. Nenek, lihat, yang aku makan ini kue kepiting termahal di kota. Masih hangat, kamu tidak punya kan? Istri kedua, adik Zuer. Kalian sedang makan apa?
kenapa ada bau busuk seperti kutu asam ya? Bicara sembarangan. Ini baru dikirim tadi pagi dari toko legendaris di ibu kota provinsi. Sangat berharga. Kalau belum pernah makan, jangan asal bicara. Adik Zuer, di dalam kuomu ada ulat hitam yang masih bergerak. Aduh, sepatu baruku. Bukan ulat, ternyata cuma wijen hitam yang busuk. Dibikin, nenekku pernah bilang, sesuatu yang tampak bagus di luar, tapi dalamnya hitam dan busuk. Kalau dimakan bisa merusak perut. Kamu bohong, kamu jahat. Kamu bohong, kamu jahat. Aku akan memukulmu. Ah, ibu, bajuku kotor. Nanan, beraninya kamu mencoba mencelakai adikmu. Cepat panggil Lao Zhou ke sini. Hari ini aku harus memberikan hukuman keluarga. Hukuman keluarga apa yang ingin istri kedua berikan? Nyonya, ada surat mendesak yang dikirim melalui kurir kuda dari Tuan Besar. Apa kata Tuan Besar? Tuan Besar bilang, ibu kota provinsi mendapati toko kue legendaris itu, menggunakan lemak babi lama yang sudah basi untuk isiannya. Banyak anak yang mengalami muntah dan diare setelah memakannya. Tuan Besar berulang kali berpesan, jangan sekali-kali membeli dari sana, supaya tidak meracuni kedua nona muda. Wah, ayah pintar sekali ya. Sama seperti kata nenek, barang yang dibuat dengan niat jahat itu rasanya asam. Nona muda sulung, Tuan Besar juga bilang, besok pagi beliau akan sampai di rumah, dan membawakan manisan tanghulu terenak di kota untukmu, yang tidak ada niat jahatnya. Hore, makan manisan tanghulu. Adik Zuer, cepat temui tabib sana. Sakit perut karena makanan busuk itu sangat menyakitkan loh. Tuan Besar pasti lelah di perjalanan. Aku sudah menyiapkan teh hangat di ruang utama. Ayah, perut Zuer sakit, ingin digendong. Tuan Besar, Zuer benar-benar anak yang menggemaskan. Nanan, kenapa berdiri sejauh itu? Selama ayah tidak di rumah, apa kamu anak baik? Nanan anak baik. Setiap hari aku merindukan ayah. Tuan Besar, aku sudah berpesan berulang kali, agar orang-orang melayani Nanan dengan baik, karena takut dia merasa sedikit pun tidak nyaman. Wah, bagus sekali, aku belum punya batu yang bersinar, aku mau ini. Tuan Besar, gembok ini barang baru untuk Zuer kan? Ini khusus kubuatkan untuk Nanan. Dia adalah putri sulung dari istri pertama. Sudah seharusnya dia memakai gembok emas murni ini. Hanya saja Nanan terbiasa di desa. Sedangkan gembok emas ini berat. Takutnya malah membebani si anak. Aku tidak takut gembok emas membebaninya. Aku hanya takut ada orang yang menindasnya di belakangku. Tuan Besar, apa maksud Anda? Apa kau pikir saat aku di luar, rahasia rumah ini bisa tertutup rapat? Dalam surat keluarga yang kuterima tertulis sangat jelas. Diberi makan kue gula dingin. Harus mengangkat ember kayu besar sendiri untuk cuci muka. Bahkan putri sulung keluarga Sen yang terhormat, dimasukkan ke pavilion rusak yang bocor sana-sini. Inikah yang kau sebut, melayani dengan hati-hati? Mohon pengertian Tuan Besar. Beberapa hari ini sibuk mempersiapkan festival pertengahan musim gugur. Aku tidak bisa mengurus semuanya sekaligus. Pasti para pelayan yang bersikap oportunis. Secara pribadi memperlakukan nona muda sulung dengan buruk. Aku benar-benar tidak mengetahuinya. Ayah, jangan marah pada istri kedua. Nenek bilang istri kedua harus memeriksa banyak buku akun saat mengelola rumah. Dan juga harus menjaga adik Zuer. Dia sangat lelah. Nanan, mereka memberimu kue dingin. Menyuruhmu melakukan pekerjaan kasar. Apa kamu tidak dendam? Bibi Wang sangat sibuk. Tidak ada waktu untuk menyalakan api. Nanan punya cara bagus sendiri. Merendam kue gula yang keras ke dalam air panas. Jadinya lembut dan manis sekali. Lalu kata nenek, banyak bekerja itu menambah kekuatan. Nanan ingin cepat besar agar bisa membantu ayah. Ember air itu sama sekali tidak berat kok. Dengar itu, seorang anak 3 tahun jauh lebih pengertian dan bermartabat darimu. Mengingat kau sedang menyiapkan festival. Hak pengelolaan rumah tidak akan kucabut dulu. Tapi kudenggu gaji bulananmu selama setengah tahun. Jika ada pelayan yang berani menyakiti ujung jari Nanan lagi, aku akan menghukummu bersamanya. Ini salahku. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Besar. Nanan, jangan takut. Ayah ada di sini, anak baik. Ayah jangan marah lagi ya. Ayah tahu pavilion itu rusak. Nanti kita tidak akan pernah kembali tinggal di sana lagi. Ayah sudah menyuruh orang menyiapkan kamar yang paling hangat. Kamar terbesar yang menghadap matahari di sayap timur. Ayo, ayah akan mengantarmu melihat rumah barumu sekarang. Ayah jangan sedih. Sebenarnya pavilion yang jauh itu juga bagus kok. Sungguh bagus, kalau malam angin berhembus lewat lubang besar. Bunyinya seperti lagu pengantar tidur untuk Nanan. Dan lagi di atapnya ada celah kecil. Saat Nanan berbaring di tempat tidur, aku bisa melihat bintang yang berkelap-kelip. Tapi asalkan ayah yang menyuruh Nanan tinggal,
Di rumah baru, Nanan pasti suka. Sebaiknya kau berdoa agar harinya selalu bagus mulai sekarang. Ibu Zhao, bunga kecil ini harum sekali ya. Lebih harum dari bunga pagoda di halaman nenek. Nona muda sulung, istri kedua memintaku menyampaikan pesan. Besok pesta perjamuan pertengahan musim gugur. Tuan besar bilang, kedua nona muda harus menyiapkan masing-masing satu hadiah sebagai bakti untuknya. Kue bulan Nona Zuer sudah mulai dibuat di dapur sejak kemarin. Isi 5 macam kacang, isi pasta kacang merah, ada banyak jenisnya. Apa yang akan nona muda siapkan? Ibu Zhao, nenek dulu pernah mencampur bunga dari halaman ke dalam adonan tepung. Setelah dikukus rasanya enak sekali. Apa bunga kuning kecil ini bisa dimasukkan juga? Bisa, kue kukus Osmanthus selalu dibuat tiap tahun di desa. Haha, kembalilah dan beritahu istri kedua. Hadiah Nanan akan siap besok. Aduh nona muda, jangan masuk, jangan masuk. Kue bulan Nona Zuer sedang dikukus. Semua tungku terpakai. Lagi pula, kalau anak kecil masuk dapur lalu kena panas bagaimana? Aku tidak sanggup memikul tanggung jawabnya. Aku sedang membuat kue bulan. Kamu tidak punya dapur untuk dipakai. Tidak akan bisa membuatnya kan? Haha. Nona, tidak boleh pakai dapur, bagaimana ini? Tidak perlu pakai dapur. Kita kan punya kompor arang di halaman. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ibu Zhao, aku jadi manusia tepung. Dasar kau si nakal. Harum sekali. Aromanya persis seperti di depan pintu rumah nenek. Tuan besar, malam ini perayaan festival. Kedua anak telah menyiapkan hadiah bakti mereka. Zuer, bawakan ke sini untuk diperlihatkan pada ayahmu. Ayah, kue buatanku bagus tidak? Keterampilan yang bagus. Nanan, bagaimana denganmu? Apa sudah siap? Ini apa? Bentuknya miring-miring, jelek sekali. Karena ini dibuat sendiri oleh si anak. Yang penting adalah niatnya. Bunga osmanthus ini dari pohon di sayap timur. Nanan memungutnya sendiri. Mengadonnya sendiri. Dibantu Ibu Zhao untuk mengukusnya. Harum sekali, Zuer. Isi kue bulanmu ini terbuat dari apa? Ini isi yang enak. Isi apa? Bagaimana cara membumbunya? Itu. Bibi Wang dan yang lainnya yang membuatnya. Aku yang menekan cetakannya. Ayah suka. Tahun depan Nanan akan buatkan lagi untukmu. Nenek bilang kue bulan bulat atau tidak itu tidak penting. Yang penting hati kita bulat, tulus. Bulat, hati ayah terasa sangat bulat. Kedepannya jika membuat makanan di rumah, jangan selalu biarkan pelayan yang mengerjakan. Anak yang berusaha sendiri, itulah kemampuan yang sebenarnya. Besok perjamuan teh saat memandang bulan, kau yang urus sendiri. Berikan bagian untuk nona muda sulung. Kue Osmanthus, aku ingin lihat apa besok malam kamu masih bisa tertawa. Bulan malam ini sangat bulat. Seluruh keluarga duduk bersama menikmati semangkuk sup manis. Apa yang Tuan Besar katakan benar. Ayo, kita minum supnya dulu. Kenapa kamu merendam kuenya ke dalam sup? Apa rasanya sangat enak? Iya, enak sekali. Aku mau coba punya kamu, pasti lebih enak dari punyaku. Asin sekali. Ini bukan sup manis. Isinya garam semua. Di dalam sup ini, semuanya garam. Siapa yang membuatnya? Lao Zhou, panggil kakak Wang ke sini. Baik, Tuan Besar. Tuan Besar, sup itu saya yang masak. Siapa yang menyentuhnya? Tuan Besar.
Hamba, hamba adalah kakak Wang. Beraninya kamu berani berbuat curang di pesta perjamuan Tuan Besar, mencelakai nona muda sulung. Siapa yang memberimu keberanian? Tuan Besar, pelayan ini tidak menghargai majikan. Malam ini juga dia akan diusir dari kediaman. Jangan beri ampun. Nyonya. Bibi Wang, kalau kamu pergi nanti, siapa yang akan memukulmu Yu, ikan kayu, kecil untukku? Nyonya, rumah yang kau kelola ini, mulai dari dapur hingga pelayan, semuanya semakin berani. Jika terus begini, apa kau masih sanggup mengurusnya? Dengarkan, Nyonya, inilah yang keluarga disebut Yao jauh di bagus ibu kota di mata provinsi. putri sulung keluarga Segera Sen. Kirim kurir berkuda bola balik. Beritahu kakak perempuanku, sudah saatnya keluarga Sen dikunjungi. Hari ini aku sampaikan 3 hal. Pertama, sayap timur resmi menjadi milik nona muda sulung. Segala urusan hidupnya diatur sepenuhnya oleh Ibu Zhao. Tambahkan 2 pelayan wanita tua untuk melayani. Tidak boleh ada yang ikut campur ke sana. Kedua, mulai sekarang buku akun rumah diserahkan dulu pada Lao Zhou setiap bulan. Diperiksa sekali sebelum diberikan kepadaku. Menerima perintah. Ketiga, aku sudah mengundang seorang guru wanita. Beberapa hari lagi akan masuk ke rumah. Khusus untuk mengajar Nanan membaca dan menulis. Ayah, aku juga mau. Kenapa cuma dia yang dapat? Hafalkan dulu 2 baris terakhir puisi, angsa, itu sampai lancar baru bicara. Angsa, lehernya melengkung menyanyi ke arah langit. Kita sudah pindah. Kenapa lari ke sini lagi? Yah, jaringnya sudah rusak. Ibu Zhao, lihat. Jaringnya rusak tidak apa-apa. Asalkan laba-labanya masih ada. Jaring yang dia buat sekarang lebih besar dari sebelumnya loh, Nona. Anda juga sudah menenun sebuah jaring yang besar. Jangan menangis. Nenek bilang, laba-laba yang bisa menenun jaring akan punya rumah kemanapun dia pergi. Laba-laba kecil, selamat tinggal. Tunggu sampai jaring barumu siap, aku akan datang menemuimu lagi. Aku bukannya datang untuk mengajakmu main. Cuma mau lihat apa hebatnya kamarmu ini. Aduh, sudah ayo pergi. Yang waktu itu rasanya cukup enak. Ini sisa, bukan sengaja aku sisihkan ya. Cuma karena tidak habis saja. Harum sekali, terima kasih, adik Zuer. Tapi kue bulanku 100 kali lebih bagus dari punyamu. Iya, 100 kali lebih bagus. Huh, besok aku akan datang lagi. Bukan untuk mengajakmu main ya. Baiklah, sampai jumpa besok. Nenek, hari ini Nanan dapat teman baru lagi. Mulutnya sangat galak. Tapi dia diam-diam menyisihkan kue osmanthus untukku. Sudah saatnya kakak tertua dari keluarga Yao berkunjung ke sini.